Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan rapat dengar pendapat hari ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin singkatnya begini Pak, untuk kronologisnya bahwa kami menerima kuasa pada tanggal 20 Februari ya Bang. Di mana pada saat itu Ibu Lisnawati menjelaskan bahwa dia adalah ibu kandung dari Nijam Syafei yang meninggal dengan dipenuhi kejanggalan. Nah, kejanggalan itu apa? Kejanggalan itu berupa luka-luka, lebam, tumpul, dan luka bakar di luar. Kemudian pada saat kejadian Ibu Lisnawati itu dipanggil atau ditelepon oleh mantan suaminya atau Bapak AS, di chat untuk datang ke rumah sakit untuk melihat anaknya pada kondisi dia masih sakit belum meninggal. Tanggal berapa itu Bu? Bukan. Oh, sebelumnya ya, meninggal kan tanggal 18. Jadi pada tanggal 15 Pak Februari mereka ada chat. Chatnya itu isinya bahwa ini anaknya sakit katanya dalam bahasa Sunda Pak. Tapi kalau diterjemahkan begitu. Terus kata klien kami, apa sudah dibawa ke dokter? Belum, katanya gitu. Kenapa? Nggak ada waktu. Begitu. Kemudian lanjut ada lagi WhatsApp selanjutnya, minta maaf ya kalau misalnya anak ini tidak panjang umur, minta maaf dan mungkin akan dimakamkan di makam keluarga ini namanya dekat makam bapaknya atau kakek dia. Tanggal berapa? Itu udah meninggal? Tanggal 15. Belum meninggal kan ya? Belum, masih di rumah Pak. Sudah ngomong begitu ya? Masih di rumah itu? Masih di rumah, udah kritis. Kami mendapat video-video pada saat dia masih di rumah dengan kondisi kritis itu. Kita sudah dapat bukti-bukti foto dan video sehingga kita menganalisa bahwa ini adalah pembiaran atau penelantaran sengaja untuk tidak dibawa ke rumah sakit gitu. Ada selang waktu 3 hari berarti ya? Kurang lebih 3 hari Pak gitu. Nah setelah itu karena klien kami jaraknya jauh dari Cianjur ke Sukabumi dan memang aksesnya 4 tahun belakangan itu ditutup, tidak bisa berteleponan dengan anaknya. Sehingga pada saat kritis pun dia kebingungan Pak. Dia pikir memang anak ini sudah diobati atau minimal sudah dibawa ke rumah sakit, ternyata belum. Dan pada hari anak ini meninggal, baru bapaknya chat lagi. Dia sudah betul-betul koma begitu di ICU. Dia bilang ini anaknya sakit, udah parah intinya begitu. Sakit apa kata klien saya? Paru-paru. Nah kemudian klien saya beserta keluarga ke sana, ke rumah sakit yang dimaksud, ternyata sampai sana sudah meninggal. Jadi selisih jalan Pak, jenazahnya sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk otopsi, dia baru datang ke rumah sakit. Jadi tidak bertemu lagi anak dalam kondisi masih hidup, bahkan lebih mirisnya, sampai pemakaman, jenazah sudah tertutup kain kafan sehingga mukanya pun tidak bisa dilihat. Jadi 4 tahun terakhir mereka tidak bertemu sudah menjadi jenazah anak ini, gitu. Nah di situ di acara pemakaman bapak kandungnya tidak hadir Pak, tidak ada, entah kemana begitu. Jadi itu kejanggalan yang jadi kita terima. Jadi 18 meninggal ya? Iya betul. Baru ibu ini ketemu sudah meninggal di saat sudah dikafanin dan mukanya pun tidak bisa dilihat lagi. Gitu. Terus Bu? Sampai ke pelaporan gimana Pak Krisna? Ya, silakan. Tambahan. Terus? Ya, sejak saat itu tentunya sebagai seorang ibu dia merasa sangat kehilangan anak tersebut dan merasa bahwa anaknya meninggal sia-sia di tangan orang yang kurang bertanggung jawab karena bukti-bukti dan itu ada video viral pada saat di rumah sakit yang anaknya itu menunjuk-nunjuk ibu tirinya. Kita juga tidak tahu apakah itu video itu terpotong atau tidak Pak. Yang pasti anak itu sebelum meninggal menunjuk ibu tirinya. Entah apa yang dimaksud atau yang disampaikan anak ini yang pasti menunjuk dan ada yang bertanya di situ bahwa siapa pelakunya dia tunjuk. Tapi kita tidak paham karena anak ini dalam kondisi kesadaran menurun. Apakah yang dimaksud itu ibu itu pelakunya atau anak itu menyuruh ibu ini membuka siapa yang melakukan ini semua. Kan keburu meninggal Pak. Nah dalam kondisi kesadaran menurun tentunya seorang anak tuh nggak akan mungkin bisa mengarang cerita. Menurut kami begitu analisa kami. Karena kondisinya memang sudah drop dan kondisi menurut kami analisa kami
kondisi yang terekam di kepalanya hanya kejadian terakhir sebelum dia jatuh sakit parah. Kemudian ditanya lagi di video itu yang viral, Pak, siapa yang melakukan, kan ke situ, apa yang dipukul banyak begitu katanya. Terus dikasih minum air mendidih. Yang itu yang poin-poin yang jadikan kita ini satu yang janggal gitu, yang harus dibuka, ada apa dengan kematian anak ini, karena sebelumnya anak ini tidak pernah mengidap penyakit berat menurut penuturan dari gurunya dan dari ibunya. Oke. Begitu, Pak. Cukup, Pak. Pak, apa Ibu ini, Ibu orang tua Nizam namanya siapa? Ibu siapa? Bu Lisna. Bu Lisna. Ini kan kawan-kawan ada dapat video, pimpinan Komisi 3 dapat video. Apakah berkenan diputar di sini supaya kawan-kawan melihat, tapi teman-teman media nggak diberitakan ya? Apa gimana Bu Sri? Kira-kira? Iya, kita buka ya kan, tapi nggak ini ya teman-teman ya, komit ya, nggak disiarkan ya, karena agak-agak ini gambarnya. Nggak apa-apa ya Bu Lisna ya, biar ibu kawan-kawan bisa lihat. Ya coba. Nah ini Pak, Bu bisa dibantu, ini apa kira-kira? Ini adalah video pada saat dia di rumah sudah seperti itu, itu kurang lebih tanggal 15 bukan di kamar ya? Nggak di atau kamar? 16. Bukan di ranjang gitu? Izin pimpinan itu di atas karpet ya kan, ya cuma di atas karpet ya, di rumah di atas karpet. Ini yang diberitakan tanggal 15 kepada Bu Lisna pimpinan. Oh. Chatnya begitu. Ya Allah. Ada audionya nggak itu? No. Hah? Ini dari orang tua pria ke ibu Sing ini. bentes, satu sing Ya. bentes. Jadi ini yang merekam ibu tirinya. Kemudian ibu tirinya kirim ke suaminya kirim ke ibu Lisnya. Atuh, si Eli. Dalam kondisi begini, nah anak ini bilang tolong matikan lampu. Saya serap lalu terang begitu. Tapi kata ibu tirinya istighfar aja gitu. Istighfar tuh. Itu yang dijawab, ada chatnya itu yang dia bilang bahwa masih sibuk nanti aja katanya, itu ada chatnya kita pimpinan. Oke, nanti di ini. Terus aja. Cisok istighfar, ente. Artinya menurut kami, Pak, bahwa dalam kondisi demikian parah, sakit parah, anak ini membutuhkan kenyamanan sedikit untuk dimatikan sedikit lampunya, tapi tidak dimatikan. Oke, ini. Istighfar, jangan istighfar. Iya diputar aja terus ya. Tutup dulu. Itu luka itu ya, Bu ya? Di mata, di Itu bibir. tanggal 18. Apa itu? Lihat dari chatnya itu dikirim dari bapaknya ke ya, tanggal 18 yang tadi itu. Semua video itu tanggal 18. Iya, tanggal 18. Coba yang nomor 3 nah itu. Ini di saat yang di hari yang sama ya, Pak Krisna ya? Kan tadi nggak ada begitu. Yang di periode pertama Itu di kan rumah Di rumah sakit. Ini di rumah sakit yang ini. Oh ya Allah. Oke. Doakan aja. Ada. Nggak kuat ya? Ya, cukup ya. Siap. Jadi itu ya Bu ya. Lalu dari situ baru yang melapor ke polisi siapa ya Pak Krisna ya? Kalau terakhir yang kita dapat informasi di rumah sakit sudah ada polisi ya? Iya, di rumah sakit sudah ada polisi. Oke.